Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang visualisasi data. Visualisasi data. Untuk melakukan analisis data terkait pengelompokan dan meringkas data, merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, dan mempresentasikan atau memvisualisasikan data agar dapat menghemat waktu secara signifikan, bisa kita gunakan sebuah fitur di dalam Microsoft Excel, yaitu pivot table. Pivot table merupakan fitur Excel yang paling powerful yang memungkinkan pengguna mengambil informasi dengan cara yang cepat dari kumpulan data dalam jumlah besar. Sehingga ketika kalian misalkan mempunyai data yang sangat banyak, besar, kemudian kita ingin mempresentasikan kepada orang supaya orang lain atau audiens lebih mudah memahami, maka dibutuhkan sebuah visualisasi data yang baik. Nah, pivot table bisa menjembatani itu. Terbukti pivot table sangat powerful, merangkum, menganalisa, mengeksplorasi, mempresentasikan tabel dalam waktu yang sangat singkat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara memvisualisasi data itu menggunakan pivot table. Oke, anak-anakku silahkan membuka Microsoft Excel-nya seperti ini. Kemudian silahkan diketik tabel seperti ini. Kalian amati bahwa ketika kita misalkan menyajikan tabel seperti ini, maka orang lain juga akan sulit memahami, menilai tentang isi tabel itu. Misalkan contoh di sini ada field atau kolom sales. Dengan tabel seperti ini sajiannya, maka kita akan kesulitan bagaimana kualitas masing-masing sales ini di dalam kemampuan menjual produk-produknya di daerah mana dan seterusnya. Maka kita akan mencoba membuat tabel yang sedemikian ini akan kita sajikan dalam bentuk pivot tabel sehingga ketika kita memvisualisasi data itu maka orang lain lebih mudah menangkapnya. Oke, ikuti langkah-langkah Pak Teguh sehingga kamu bisa memanfaatkan pivot table untuk merangkum, menganalisa, dan menyajikan dalam sebuah sajian yang mudah dipahami oleh orang lain. Oke, silakan diketik ini terlebih dahulu. Jumlahnya bebas, nggak harus sebanyak ini, ya. Jumlahnya bebas, nggak harus sebanyak ini. Kemudian kita awali dengan menambah sheet baru terlebih dahulu, anakku. Sheet baru itu nanti akan digunakan sebagai tempat yang akan kita gunakan untuk menaruh tempat pivot table yang kita buat. Oke? Ya, dengan cara silakan diklik new sheet dulu, plus ini. Nah, disinilah kita nanti akan meletakkan pivot table kita. Oke, kita mulai langkah pertama. Silakan kembali ke sheet 1 di mana tabel kita buat. Kemudian silakan di-select seluruh permukaan tabel yang akan kita visualisasikan. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu insert pivot tabel. Nah, ini posisi tabel yang kita select tadi. Kemudian kita berikutnya menyeleksi tempat di mana kita akan meletakkan hasil atau pivot tabelnya. Silahkan diklik existing worksheet, artinya diletakkan di dalam file ini juga. Nah, di file ini di sheet berapa? Silahkan diklik saja panah ini. Kemudian kita menuju sheet yang kita tuju tadi, yang sudah kita siapkan. Di sel berapa? Bebas ya. Misalkan di sini Pak Teguh. Kemudian kembali panah ini. Kemudian oke. Nah, langsung jadi pivot tabelnya seperti ini. Kita tinggal memasukkan fill apa yang akan kita butuhkan. Contoh, pada tabel ini kita akan membuat sebuah pivot tabel tentang sales dan produk yang terjual olehnya, gitu ya. Maka silakan diklik sales, produk, daerahnya nggak usah dulu, harga jual, HPP, laba. Nah, perhatikan di sebelah kiri sudah langsung tersajikan sebuah pivot table visualisasi data yang sangat mudah dipahami. Anda lihat sekarang, beda dengan yang tabel yang ini tentunya ya. Nah, jauh sekali, lebih mudah sekali dilihat. Anda lihat di sini, kemudian Ahmad, Anto, Budi seperti ini prestasinya. Nah, di dalam pivot tabel kita diberikan kesempatan untuk mengedit atau mengatur posisi tabel
kolom dan barisnya. Di sini Anda lihat produk, kari ayam, soto spesial ini berposisi sebagai baris. Jika kita menginginkan produk sebagai kolom bagaimana? Bisa saja dengan mudah, Anda amati di sebelah kanan. Nah, produk ini berposisi pada row saat ini. Misalkan kita mau rubah sebagai kolom, maka tinggal di-drag saja. Diklik kiri, tahan, geser, arahkan ke kolom, di bawahnya values ini. Nah, lepaskan, sudah langsung menjadi kolom. Sangat mudah dan cepat. Nah, oke. Kalau kita klik di luar, maka tabel sajian file name dari pivot table nggak kelihatan. Tapi kalau kita klik di salah satu selnya saja, dia langsung kelihatan lagi pivot table fill-nya. Nah, oke, kalau saya lebih suka ini kembalikan saja. Produk kita kembalikan sebagai kolom lagi, sebagai baris lagi. Kemudian kita akan buat pivot table yang kedua. Misalkan tentang sales dan daerah di mana dia menjual hasil produknya. Silahkan di sheet 1 diklik, di select kembali seperti tadi, kemudian insert, kemudian pivot table, kemudian kembali kita klik existing worksheet, lokasinya di mana kita klik ini panah ini, kemudian arahkan ke sheet yang dituju, letakkan di sel berapa, misalkan Pak Teguh meletakkan di sini. Oke, panah kembali ke bawah, kemudian oke. Pivot table kedua sudah ready dan siap digunakan, tinggal kita memilih file name yang kita butuhkan. Ketika kita sepakati kita akan buat sales dan daerahnya, maka diklik sales, kemudian produknya nggak usah, daerah langsung, harga jual, HPP dan laba. Nah, Anda lihat langsung dan cepat sekali, Ahmad, Denpasar dan seterusnya. Gitu. Kemudian misalkan kita pilih nama ini di bawah, kotanya di atas, ya tinggal digeser aja yang ini, di drag arahkan ke bawah. Maka Bandung, Denpasar dan seterusnya. Kalau ingin kembalikan lagi ya tinggal dikembalikan aja. Nah, kemudian fasilitas yang ada lagi, kita akan memfilter tampilan data. Misalkan di sini seluruh sales itu tampil. Kalau kita menginginkan tidak seluruhnya sales, maka tinggal diklik aja panah ke bawah. Kemudian select all-nya ini dihilangkan. Tinggal dipilih sales apa saja, siapa saja yang ingin ditayangkan, tinggal dipilih saja, klik. Misalkan 2 sales, oke. Ketika kita pilih yang ditampilkan ini, yang lain nggak akan tampil. Dan Anda lihat di sebelah kiri, pivot table yang pertama nggak terganggu posisinya, nggak terganggu. Kemudian kita kembalikan lagi, misalkan select all. Nah, terakhir kita akan memberikan efek desain supaya lebih bagus, lebih cantik dilihat. Tinggal diklik di salah satu selnya saja, kemudian desain, pilih salah satu yang menurut Anda cocok sesuai dengan selera. Nah, yang pivot kedua. Nah. Oke, jadi demikian anakku, langkah-langkah membuat visualisasi data menggunakan pivot table sangat powerful, mudah, cepat, dan aktual. Anda lihat sajian tabel yang tadi seperti ini, bandingkan dengan yang ini, tentu kalian bisa membedakan mana yang lebih mudah dipahami orang dan mana yang lebih sulit dipahami. Selamat mencoba, sekian, ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.